Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Ya, latihan-latihan insyaallah ada waktunya sendiri ya. Latihan pematangan ada, kita selesaikan materi dulu. Ya, biasa selesaikan materi. Ujian-ujian kan sudah kan? Cuman kan gaya Anas dengan ustadz lain mesti beda. Tiap ustadz melihat titik poinnya. Jadi antum harus menghormatin ustadz, cara dia, metode dia mengajar, dan antum menyesuaikan. Yang menyesuaikan antum dengan anak menyesuaikan antum nggak mungkin. Kenapa coba? Antum ada yang sangat cerdas sekali di sini, ada yang menengah rata-rata, ada yang agak ketinggalan. Menyesuaikan tiga-tiganya nggak mungkin. Makanya ambil tengah-tengah yang rata-rata. Ya, yang lain berusaha mengikuti dengan maksimal. Ya, apapun metodenya, jadi harus tangguh jadi orang. Ya, siap dengan medan apa saja. Baik, masuk al-mutlaqu wal muqayyadu. Mutlak dan muqayyad. Terjemahannya apa? Ya mutlak, mirip dengan umum tapi bukan umum. Ya, muqayyad ya muqayyad yang diikat. Mirip khusus tapi bukan khusus. Nah, ini istilah usul fikih ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya nggak ada mutlak, bedanya mutlak sama umum apa global bahasa Inggris atau bahasa serapan. Sama diterjemahkan umum juga. Umum, global, mirip-mirip. Tapi dalam bahasa Arab ternyata umum ada yang masih di bawahnya. Ya, mutlak. Ntar ada mujmal. Ada mujmal, mubayyan, mirip lagi. Mujmal itu jumlatan, secara umum. Ntar mubayyan yang ditafsirkan mirip-mirip sekali. Cuma dalam usul fikih umum kayak gini loh, sighotnya, sighot umum. Muqayyad kayak gini loh, sighot apa? Ciri-cirinya dan apa? Hisnya situ. Jelas ada nanti mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana khas, mana mujmal mubayyan, mana yang zahir dan muawwal. Harus paham dari siyak-siyak bahasa Arabnya. Ya, lafaz-lafaz Quran dan hadis. Baik. Terus ta'riful mutlaq apa? Itu Ustaz itu ya selalu dari Anyar jauh sih ya, telat. Karena ngangkot juga dari ngangkot sampai Ambon, Ayun. Lagi bokai Ustaz, jadi enggak bisa nge-Grab. Motorannya lupa karena di Balaraja dan parkir yang kemarin. Tadi malam mana nge-Grab dari mana tuh? Dari Cikarang deket Tanjung Pura Kerawang. Nggak ada yang mau Grab. Malam-malam bahaya kan, banyak pembunuhan. Sopir-sopir ntar di jalan dikorok lehernya, ambil mobilnya. Biasa, makanya malam pada nggak berani nge-Grab jauh-jauh. 400 ke Jakarta, terpancing biar mau ke Jakarta mau. Setelah masuk mobil ke Serang yuk 700 lah, mau baru tarik normalnya 400. Terus ternyata dia kenal sunnah juga, ngobrol-ngobrol. Oh jadi Pak kok berani jauh-jauh, saya bilang. Katanya nama bapak kan nama Islami. Oh terus nama kalau yang itu, kalau yang buat takut apa? Ya kalau Jackson saya nggak berani. Katanya gitu Pak sopirnya. Pak sopirnya sering dengerin radio Fajri gitu, teman-teman di mendengar Fajri yang Rias FM tuh. Mirip-mirip Roja, ya cuma ada perbedaan tentunya. Taib, masuk. Yang saya capek ini. Ta'riful mutlaq, ya, pengertian mutlak. Al-mutlaqu lughatan jangan riasin dulu, cayu. Iya, mau itu jangan menang, anteng. Please ya. Go. Taib, ta'riful mutlaq.
Al mutlaqu lughatan, mutlak secara bahasa, diddu al muqayyad. Ya. Diddu, antum kalau muqayyadu atau muqayyadi? Enggak mungkin muqayyada. Boleh muqayyada ya boleh, boleh aja. Tapi paling banyak pasti diddu al muqayyadu atau diddu al muqayyadi. Kalau diddu al muqayyadi ini yang lumrah. Diddu mudhaf, al muqayyadi sebagai mudhaf ilaih. Baik, kalau antum baca diddu al-muqayyadu, maka al-muqayyadu jangan di-i'rab sebagai na'at. Kalau mau na'at, ad-diddu al-muqayyadu nantinya. Dan artinya juga jauh. Terus kalau diddu al-muqayyadu, i'rabnya gimana Ustaz? Harus pintar ingat. Jangan sampai antum ahli fikih, ahli nahwu, ahli usul enggak bisa i'rab, ini aib besar. Maka al-muqayyadu itu sebenarnya ada kurungnya dalam kurung. Diddu al-muqayyadu judul. Unwan, sehingga nanti dia fi mahalli jarrin alal hikayah. Paham? Unwan, judul. Bahwa al-muqayyad adalah judul yang di atasnya. Al-mutlaqu wal muqayyad. Terus enaknya gimana Ustaz? Antum baca diddul muqayyadi sekarang. Ya, diharokati diddu al-muqayyad itu yang gampang, enggak ribet. Ya, enggak al hikayah apa saja, ya belajar dulu ilmu nahwu. Ini kalau belum belajar ya udah diddul muqayyadi. Udah, terus udah nyampe pelajarannya. Mudhaf ilaih, yang normal, yang biasa, yang lumrah. Karena dalam nahwu susah nyalain orang kalau ahli nahwu. Misal, ra'aitu Muhammadun. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Emang harus Muhammadan. Yakin? Ra'aitu Muhammaduna. Boleh enggak? Ra'aitu baitun. Ada warung namanya warung Muhammadun. Ada surat Quran namanya surat Al-Kafirun. Atau membacanya qara'tu surata Al-Kafirin apa surata Al-Kafirun? Al-Kafirun. Saya membaca surat harusnya Al-Kafirun kan mudhaf ilaih ya kan? Kenapa membaca Al-Kafirun enggak Al-Kafirin? Karena Al-Kafirun adalah unwan, judul. Judul suratnya namanya Al-Kafirun. Kalau tokonya namanya Muhammadun, maka antum bilang ra'aitu Muhammadun. Saya ngelihat tokoh yang namanya Muhammad. Terus i'rabnya gimana? Muhammadun fi mahalli nasbin alal hikayah. Atau mansubun alal hikayah. Ya. Paham ya? Nah, itulah nahwu. Main-mainnya seneng kan, enak. Bingungin orang. Ra'aitu baitun. Baitan Ustaz, baitun ini nama itu loh, pohonnya namanya baitun. Saya kasih nama ayamnya namanya baitun. Ini namanya baitin, ini namanya baita. Makanya hada baitin, marortu bi baitun, marortu bi baitan, ra'aitu baitun. Udah bener semua kan nama ini kan, nama yang bukan nama Arab, yang udah nama mati gitu. Namanya baitin, namanya nggak boleh dirubah. Seperti budi, antum nggak mungkin hada budi, ra'aitu budi, marartu bi budi. Nggak mungkin hada budiyu, ra'aitu budiya, marartu budi. Enggak, ini nama yang sudah dipatenkan oleh si pemberi nama. Ini biasanya nama-nama luar Arab. Kayak Muhammaduna, Khaldun, Zaidun yang ada unnya itu nggak bisa jadi Zaidin, nggak bisa lagi. Ketika itu jadi nama Ibnu Khaldun ya kan, bukan Ibnu Khaldin. Ibnu Khaldun, Ibnu Muhammadun dan sebenarnya nanti antum pelajari di ilmu nahwu bab bagian nama-nama ajam atau yang sighotnya sighot khusus. Baik, wallahu a'lam. Wastilahan. Ini untuk melindungi aib antum dalam baca al-kitab, baca kitab-kitab gundul.
Kalau ilmu nahwu kita nggak kuat, antum diserang murid antum, temen, saya kok bacanya gitu. Kenapa? Kok mudhof ilaih? Mudhof ilaih bukannya majrur harusnya. Kok ini kok alamatnya dhammah? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab dengan matang. Makanya nasihat antum ya, selama bahasa Arab antum belum matang, selalu megang bahasa Arab. Cintakan dulu ke bahasa Arab. Insyaallah mudahkan untuk buat kita ya, menguasai bahasa Arab. Kemana-mana pegang buku nahwu yang belum selesai, udah selesai baca 30 kali, 20 kali, 100 kali udah ganti buku lain. Kerjain total baca bolak-balik khatam 100 kali udah ganti lain terus. Ada tuh nggak mikirin yang lain-lain udah. Ya. Bahasa Arab tahfidz, bahasa Arab ke tahfidz, pelajaran lain insyaallah dilahap habis insyaallah setelah itu. Taib wastilahan, secara istilah ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin, ma apa-apa atau yang ya, apa-apa yang dalla menunjukkan 'alal haqiqati kepada hakikat yang sebenarnya ya, yang menunjukkan yang sebenarnya bila qaidin, tanpa qaid, tanpa tali, tanpa pengikat ya, qaid tanpa ikatan. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Apa arti Ta'ala? Ta'ala ya ta'ala, ta'alin, muta'alin. Jangan bilang nggak tahu artinya, yang ini didengar dari kita kecil. Dari kata ala ya lu. Nah, yang maha tinggi. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Fatahriru fa maka tahriru pembebasan, raqabatin leher, min qabli dari sebelum, an yatamassa keduanya saling menyentuh. Ini surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah bacanya? Mujadalah, Mujadilah. Mujadilah, Mujadalah. Dua-duanya bisa sahih. Jumhur bacanya Mujadilah. Ya, sebagian kecil Mujadalah. Yang Mujadilah apa dalilnya? Karena ayat itu adalah perempuan yang menjidal suaminya yang mengatakan anti ka dhuhri ummi, kamu wahai istriku seperti punggung ibuku. Hati-hati ngomong kayak gitu. 2 bulan puasa berturut-turut seperti jima di siang hari Ramadan loh kafaratnya. Nah, main-main. Cuman zaman dulu itu kinayah seperti mau menceraikan istri. Itu kinayah. Kalau sekarang kalau niatnya gimana, mau muji, kulitmu sehalus kulit ibuku. Itu gimana? Nah, makanya lafaz-lafaz seperti itu hati-hati ya. Kalau belum tahu hukumnya jangan aneh-aneh. Kalau yang baru nikah hati-hati misal. Udah SMA mau nikah, nah, saking takjubnya semua dikeluarkan gombalannya. Akhirnya masuk gombalan yang dibenci syariat, dibenci Allah, hati-hati. Alhamdulillah. Fatahriru maka membebaskan raqabah, leher. Lehernya sudah dibebasin. Dipotong itu, motong leher orang. Maksudnya bebaskan budak. Ya, bebaskan budak sebelum saling bersentuhan lagi. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan syahrain mutatabi'ain. Kalau nggak bisa kita amu 60 miskina, memberi makan 60 miskin, wallahu a'lam. Ya, urusan berat ya masalah akhirat. Fa kharaja biqaulina maka keluar dengan perkataan kami. Kharaja mana fa'ilnya? Kharaja mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Al-amu tuh di belakang tuh. Jauh. Al-amu, maka keluar al-am. Nah, al-am keluar, enggak termasuk dari perkataan kami ma dalla 'alal haqiqah. Maka al-am sighat umum yang 7 itu ya, kullu, isim mausul, isim istifham, isim syarat dan teman-temannya
Al-Istighraqiyah dan teman-temannya. Nah, itu tidak masuk dalam hakikat di bab kita. Nah, kenapa? Madal al-haqiqah, apa yang menunjukkan hakikat. Ini sudah diterjemahin di atasnya. Li'annahu, karena dia siapa? Al-am. Karena al-am yadullu 'alal umum, menunjukkan kepada yang umum, la 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Tidak hanya menunjukkan kepada mutlaknya kehakikatan, yakni kesebenarannya saja. Berarti umum itu lebih luas daripada mutlak. Mutlak lebih sempit daripada umum. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Ya enggak ada bahasa Indonesianya. Mutlak apa sih? Buka kamus bahasa Indonesia coba. Saya bukan ahli bahasa Indonesia. Ya, saya bukan. Kadang najmain mujmal ya, secara umum, secara mujmal. Orang nggak tahu kan? Secara mujmal sering tuh kan kita fikih. Lafaz ini mujmal. Antum nerjemahinnya gimana? Ya umum. Lafaz ini mutlak. Nerjemahinnya gimana ya? Mutlak. Orang nggak pernah paham mutlak. Lafaz ini am, secara umum. Orang bahasa Indonesia kita hanya punya lafaz umum. Umum pokoknya yang mencakup banyak. Ternyata bahasa Arab dalam bahasa usul fikih yang menunjukkan hakikat tanpa ikatan namanya mutlak. Kalau umum, lafadznya mencakup seluruh jenis. Mencakup seluruh jenisnya yang tanpa pengkhususan. Ntar mujmal sama zahir beda lagi. Nah, ini dalamnya bahasa Arab, khususnya di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Dibagi-bagi terus. Ya. Taib. Nanti permisalan enak. Wa kharaja biqulina, maka keluar dengan perkataan kami. Kharaja, mana fa'ilnya? Apa yang keluar? Naam, al-muqayyadu. Kalau fa'il pasti marfu'. Kalau fa'il taruh di belakang masih bingungin ya kan? Yang enggak biasa. Kalau ditaruh depan seperti ini, wa kharaja al-muqayyadu biqulina bila qaidin, maka muqayyad dikeluarkan dari perkataan kami bila qaidin, tanpa ikatan. Maka yang terikat lawannya tanpa terikat. Itu maksudnya. Lawan bila qaid ya al-muqayyad. Baik, terus ta'riful muqayyad apa? Ta'riful muqayyadi. Al-muqayyadu lughatan, secara bahasa muqayyad artinya ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahfihi. Cara bahasa adalah ma apa-apa ju'ila yang dijadikan fihi di dalamnya, ju'ila fi'lun majhul, butuh naib fa'il. Mana naib fa'ilnya? Qaidun. Ya. Apa-apa yang di dalamnya dia dijadikan ikatan. Nah, ada ikatan di dalamnya. Ikatannya apa? Berupa apa? Min ba'irin. Apa yang diikat? Dari ba'ir, unta misal. Wa nahwi dan sejenisnya. Berarti muqayyad itu adalah ikatan. Untuk mengikat unta biar enggak lari. Contoh, fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau tadi tahriru raqabatin. Raqabatin, nah di sini biasanya nakirah dia ya. Enggak harus nakirah juga. Raqabah di sini, raqabah leher si budak. Budak raqabah ini raqabah mukminah atau raqabah kafirah? Yang di ayat di atas yang mutlak. Kalau tidak ada pengikatnya, dia mukmin atau kafir, maka ayatnya mencakup fatahriru raqabatin mu'minatin au kafiratin. Boleh mukminah, boleh kafirah. Berarti bebasin budak yang mukmin atau yang kafir saja. Di ayat di atas
fatahriru raqabati min qabli an yatamassa. Enggak ada sebutan mukminah. Sedangkan di ayat surat An-Nisa ayat 92 fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, maka yang di atas hukumnya hukum asalnya mutlak, boleh kafir, boleh mukmin, budak asal budak dibebasin. Yang di bawah harus mukminah. Enggak sah kalau membebasin budak yang non muslim, yang enggak beriman. Itu maksudnya. Ustaz, berarti mirip-mirip umum khusus ya Ustaz? Ada naatnya. Iya memang mirip. Cuman awas. Kalau umum itu lafadznya lebih dalam, yastaghrib, tenggelam. Seluruh lafadznya maknanya lebih umum lagi. Ya. Ini fokus ke mutlak. Ya, lafadznya mutlak. Kalau umum soalnya nyakup semua, bahaya, awas. Ya, umum lebih luas lagi. Ya, kita fokusnya ke mutlak. Dibeda-bedain sebenarnya, samanya aja. Ini mutlak muqayyad, ini mujmal mubayyan, ini zahir muawwal, ini am atau khas. Itu doang. Ya, tinggal menentukan. Ini am, mutlak, mujmal atau zahir saja. Atau bisa digabung-gabung jangan. Nah, dalam satu am bisa zahir juga. Dan seterusnya. Nanti insyaallah selesai ya. Kalau sudah selesai kita latihan meretelin seperti i'rab nahwu. Lafaz ini am atau khas. Masuk mujmal mubayyan, zahir muawwal dan mutlaq muqayyad. Ini contoh-contoh yang banyak. Fa kharaja fatah apa tadi? Wastilahan dulu ya. Wastilahan secara istilah muqayyad artinya apa? Madalla, apa-apa yang menunjukkan ala kepada al-haqiqati, hakikat yang sebenarnya, biqaidin. Kalau tadi di atas bila qaidin, sekarang biqaidin, dengan ada pengikatan. Biqaidin, dengan ikatan. Sesuatu yang menunjukkan hakikat tapi terikat. Kalau mutlak, sesuatu yang menunjukkan hakikat yang sebenarnya, ya, tapi tidak terikat. Awas, ini hanya menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Beda dengan umum. Nah, umum hakikat lawannya majaz, kena semua. Ya, kena semua di umum, lebih luas lagi. Fa kharaja biqaulina biqaidin atau qaid. Lawannya qaid apa? Al-mutlaqu. Maka keluar dengan perkataan kami qaidin, ya, atau biqaidin al-mutlaqu. Mutlak tidak masuk dengan atau lawannya qaid. Al-amalu bil mutlaq. Al-amalu bil mutlaq. Hukumnya bagaimana? Yajibu, wajib, al-amalu, beramal, bil mutlaq, dengan lafaz mutlak, ala itlaqihi, di atas kemutlakannya, illa, kecuali, bidalilin, dengan dalil, yadullu, yang menunjukkan ala, kepada, taqidihi, kepada pengikatannya. Ulangi, yajibul amalu, wajib beramal. Yajib fi'il apa? Maklum, dan dia lazim, enggak butuh maf'ul bih, butuh fa'il tapi enggak butuh maf'ul. Maka yajibul amalu, yajuzul amalu, yusannul amalu, yukrahul amalu, mirip-mirip. Yajuzul amalu, boleh beramal. Yukrahul amalu, dibenci beramal. Yusannu amalu, disunahkan beramal. Yubahul amalu, dihalalkan beramal. Ini yajibu, mirip. Ya, senada. Yajibul amalu, wajib beramal, bil mutlaqi, dengan yang mutlak, ala itlaqihi, di atas kemutlakannya,
illa bidalilin, kecuali dengan dalil yadullu ala taqyidihi, menunjukkan kepada takyidnya. Enaknya diterjemahin takyidnya udah. Bahasa Indonesianya dengan pengikatannya. Li'annal amala, karena amalan binususil kitabi, dengan nas-nas kitab, maksudnya Quran, was sunnati, dan sunnah, wajibun. Wajibun apa ini i'rabnya? Khobar li'an. Nah, mana isim li'anna? Al-amala. Li'annal amala. Kalau itu sudah ada isim li'anna al-amala. Khobarnya mana? Khobarnya ya? Oh, wajibun. Nah, dari ilmu nahwu kalau dipraktekkan ketika membaca di seluruh pelajaran, mau tafsir, mau ushul fikih, mau fikih, mau bahasa Arab secara umum, atau ilmu nahwu bahkan di kitabnya antum, di Muyassar dan lain-lainnya, hadis. Ilmu nahwu dipraktekin ya sama tambah ngelotok. Ini mikir selalu i'rabnya apa ya? I'rabnya selalu mikir di sini. Kalau dia baca i'rabnya apa ini? Ini marfu atau mansub majrur ya? Harus mikir terus. Ini udah kayak seperti kita lagi berjalan, kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang. Nyalakan lampu atau matikan lampu. Depan ada orang nggak? Nabrak nggak ini? Ya, seperti kita baca itu seperti itu. Karena hurufnya di sini bukan huruf Latin, tinggal nama, saya, itu, kamu, enak. Nah, di sini antum harus bisa mengharokati sendiri. Tayyib. Karena di zaman awal-awal penulisan, apalagi di zaman Nabi lebih parah lagi tulisannya. Ketika menulis seperti ini. Inja fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bahasanya gimana? Enggak ada titik, belum ada zaman dulu ini. Cuman kalau orang sedang nulis gini, enggak ada hamzah kotok. Saya sekarang enak. Kita penulisan 60 belum ada. Paling belum ada titik. Jakum fasiqun binaba'in gimana itu? Bacanya gimana? Dari kita yang mana? Fatabayyanu, fatahabbatu, nah seterusnya. Dulu masih kayak gitu banyak usaha, sekarang sudah masuk ada ilmu titik dan seterusnya. Dulu kayak gini benar tulisannya. Nah, zaman-zaman sebelum ada ilmu titik, di mana bacanya? Baca manuskrip. Zaman tahun berapa itu lebih susah lagi. Ya, lebih susah kadang mempelajari kaidahnya. Dari kadang lama 10 tahun baru tahu. Wah, baru. Sekarang sudah enak semua sekarang. Sekarang dimudahkan semua. Tapi harus terus berpikir. Ya. Menjaga kesucian agama ini. Karena ketika ditanya oleh orang-orang ateis atau orang-orang yang mengusir Islam, kalian selama ini selalu mengatakan rawahu Ahmad. Imam Ahmad kan hidup sekitar abad kedua lahiran, ya, sekitar 163 Hijriah atau 162 Hijriah. Ya, beliau lahir tahun itu. Itu yakin kitabnya asli udah berapa tahun sekarang? 1400 tahun. Udah 1300 tahun yang lalu. Dari mana asli kitabnya? Ya, buktikan anak. Buktikan bahwa Musnad Ahmad sekarang yang 27.000 hadis itu asli. Kitab namanya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala ya, memberikan tugas tersebut kepada Syekh Albani. Mohon dijawab pertanyaan ini. Jawabannya kapan? Dijawab setelah 15 tahun. Sanadnya dari penulis manuskrip yang ada nih, dikumpul di negeri ini, yang nyebar kemana-mana. Sampai terakhir sanadnya salah satunya adalah sampai anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Di sanadnya ada kelemahan-kelemahan,
tapi semuanya bisa dikuatkan. Seperti ngambil sanad Quran, sanad bacaan qiraah, itu panjang sanadnya. Dan pasti ada kelemahan di sanad itu. Orang ini siapa sih ya? Siapa ya? Majhul enggak orang ini? Majhul terkenal enggak? Diketahui enggak orangnya? Sikoh enggak? Nah seterusnya. Thayyib. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ana ulangi ya, wastilahan secara istilah muqayyad adalah madalla 'alal haqiqati, udah jauh ya. Afan. Li'anal 'amala bi nususil kitab, ulangi. Li'anal 'amal, tadi al-amal bil mutlaq ya, amal dan mutlak hukumnya bagaimana? Yajib al-amalu bil mutlaq ala itlaqih. Wajib kita mengamalkan amalan dengan mutlaknya seperti di atas. Kalau belum ada pengikatnya, tetap di atas kemutlakannya. Ini hamba budak, hamba mukmin atau hamba kafir. Allah nggak jelasin di ayat yang lain misal, ya sudah boleh kafir, boleh mukmin. Tapi kalau Allah sudah jelaskan fatahriru raqabatin mu'minah, nah ada jelas ini, udah ada mengikatnya, ada muqayyadnya, ada takyidnya. Nggak boleh lagi hamba sahaya yang non mukmin, harus yang mukmin. Dan Allah mengikatnya. Tadi ini, kalau memang lafadznya mutlak, yajibul amal bil mutlak ala itlaqihi. Wajib amalannya mutlak di atas keitlakannya, ya, di atas kemutlakannya. Illa kecuali bidalilin yadullu ala taqyidihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pada pengikatannya, takyidnya. Baru boleh mengamalkan fatahrir raqabatin mu'minah, memastikan bahwa raqabah di sini budaknya adalah raqabah yang mukminah, la kafirah. Lianna kenapa? Al-amala bi nususil kitabi was sunnati wajibun, karena amalan dengan nas-nas kitab dan sunnah wajib ala ma taqtadihi dalalatuha, ala di atas ma apa-apa yang taqtadihi yang berkonsekuensi atau mengharuskannya, dalalatuha dalalahnya ya. Dalalahnya adalah isyarat petunjuk-petunjuk yang ke sana. Bukan isyarat apa? Dalam bukan isyarat. Ini dalam sufi beda sekali. Isyaratun nas dan dalatun nas beda sekali. Ya, dalalahnya jangan diterjemahin pokoknya. Susah nanti ntar malah enggak enak. Dalalahnya ya. Nas dalalatun nas ini ya di sini. Dalalatuha dalalah apa? Dalalah nas kitab dan ay dalalat nusus al-kitab was sunnah taqtadi al-wujub. Afan ya, taqtadi mada? Nah, li'anal amal bi nususil kitab ya, was sunnah wajibun ala ma taqtadihi. Jadi dalalah nas-nas yani dari kitab dan sunnah dia menunjukkan kepada apa yang dia menunjukkan kepadanya. Kalau menunjukkan mutlak ya mutlak, dan wajib mengamalkan mutlak. Kalau menunjukkan muqayyad ya muqayyad, jangan macam-macam, jangan pakai hawa nafsu. Nah, maksudnya ke situ. Ikutin dalalah nusus kitab was sunnah, dalalatun nasnya di sini ya. Dalalatun nas dari Alkitab was sunnah menunjukkan kepada mutlak atau muqayyad. Mutlak Ustaz enggak ada muqayyad sama sekali, maka diamalkan secara mutlaknya. Ustaz ada muqayyadnya, ada takyidnya nih, raqabatin mu'minah, ya sudah laksanakan sesuai takyidnya, pengikatannya, jangan dirubah-rubah. Hatta sampai yaquma dalilun, sampai tegak berdiri dalil ala khilafi dzalika, atas penyelisihan hal tersebut, atas penyelisihan itu, atas penyelisihan hal tersebut, kecuali sampai tegak sebuah dalil yang menunjukkan penyelisihan hal tersebut. Wa idza warada nassun mutlaqun, dan jika warada ya ada atau hadir nassun, jika ada sebuah nas mutlak, ada nas yang mutlak, wa nassun muqayyadun, dan nas muqayyad, wajib taqyidul mutlaqi bihi. Kalau ada nas
sekaligus mutlak dan muqayyad. Bagaimana mengamalkannya? Wajib taqyidu, ya, mengikat al-mutlaqi mutlak bihi dengan muqayyad. Haknya itu masuk kembali kepada siapa? Kepada muqayyad, pada nassun muqayyad. Wajib mengikat si mutlak bil muqayyadi, maksudnya gitu. Bihi maksudnya bil muqayyad. Ya. In kanal hukmu wahidan, jika hukumnya dalam satu permasalahan, dalam satu permasalahan saja, awas, jangan nyebrang jauh-jauh. Maksudnya nanti dijelaskan ada insyaallah. Wa illa, kalau tidak, ya, jika tiga, wa illa, illa di sini bukan kecuali, ya, awas. Dan jika tidak, amila bikulli wahidin, maka dia mengamalkan bikulli wahidin dengan setiap dari mutlak dan muqayyad tersebut, ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin, ala atas ma apa-apa warada yang ada, alaihi atasnya, min itlaqin, ini min itlaqin jar majrur, ya, fi mahalli raf'in fa'il dari warada, ala ma warada alaihi, ya, min itlaqin au taqyidin atau taqyid. Ya, ini maksudnya, intinya wa illa, maksudnya di sini baris ini wa illa umila bisa, amila bisa, ya. Wa illa umila maka amalannya, hukumnya. Kalau amila orangnya yang mengamalkan, ya, dua-duanya bisa, enggak masalah menurut ana dibaca seperti itu. Nah, ya masih nyampe maksudnya. Umila bikulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Ini maksudnya kalau tidak satu hukum antara dua nas ini, enggak hukumnya, ini satu dihukum puasa, yang satu dihukum jual beli, bisa enggak saling mentakyid misal? Nah, menurut beliau kalau hukumnya tidak satu maka tidak bisa saling mentakyid, enggak bisa saling berhubungan, terpisah, itu sudah beda urusan. Nah, kalau seperti itu maka yang ada di hukum yang lain, di bab yang lain, ya sudah, dia mutlak saja atau muqayyad saja. Ya, kalau dia mutlaknya saja, kalau ada lafaznya mutlak, ya mutlak. Kalau di bab yang lainnya adanya muqayyad, ya muqayyad, enggak boleh digabung-gabung. Mithalu makan al-hukmu fihi ma wahidan. Mithalu, permisalan, ma apa-apa, kan al-hukmu yang adalah hukumnya fihi ma pada keduanya, wahidan adalah satu. Ya, dari lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dua-duanya berada dalam satu hukum. Bagaimana? Ada permisalan, ada permisalannya. Misalnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fi kafaratil zihar, dalam kafaradhi zihar, yang tadi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, kamu wahai istriku seperti punggung ibuku. Ya. Maka kata Allah, kafaratnya apa? Ngomongnya orang yang seperti itu, kafaratnya fatahriru raqabatin min qabli an yatamas. Al-Mujadilah ayat 3. Maka orang tersebut harus membebaskan budak sebelum keduanya nanti bercampur lagi. Ya, satu ranjang lagi, harus membebaskan budak. Cuman di sini raqabah di sini, ini budak mukmin atau budak kafirah? Saya punya budak kafirah ini, bisa enggak, berlaku enggak, atau saya harus beli? Itu maksudnya. Wa qauluhu, dan firman Allah, fi kafaratil qatli, dalam kafarat pembunuhan. Ini kafarat zihar, hubungan ranjang suami istri. Dan ayat yang lain mengatakan tapi di kafarat pembunuhan. Bisa enggak kafarat pembunuhan mentakyid hukum di masalah pernikahan, bab nikah, bab zihar. Fatahrir raqabatin mu'minatin,
Bagi mereka yang membunuh, ya, ini yang tidak sengaja ya, membunuh mukmin tapi nggak sengaja misal, maka dia membebaskan raqabah yang mukminah, budak yang mukminah, budak perempuan yang mukminah atau budak laki-laki yang mukmin, boleh dua-duanya. Apa ini hukumnya? Satu, kata beliau, lihat balik, fal hukmu wahidun, maka hukumnya di sini adalah satu dalam masalah apa? Huwa tahriru raqabah, yaitu dalam pembebasan budak. Satu hukum kafaratnya membebaskan budak. Fayajibu, maka wajib taqyidul mutlaqi, ya, mengikat yang mutlak, mentakyidkan yang mutlak, fi kafaratil zihari, dalam kafarah zihar, bil muqayyadi, dengan lafaz yang mengikatnya, yang muqayyad, yaitu mukminah tadi. Ya, apakah mukminah atau kafirah? Raqabahnya mukminah atau kafirah? Maka diikat dengan mukminah fi kafaratil qatli. Ya, kafarat zihar masih masih mutlak. Ini raqabah yang di kafarah zihar masih mutlak. Fatahrir raqabatin saja min qabli an yatamassa. Kemudian di kafarah qatl, orang yang membunuh enggak sengaja, Allah katakan fatahrir raqabatin mukminah, maka dia membebaskan budak yang mukminah. Ini bisa enggak menafsirkan yang ini, mengikat yang ini, yang dihukum zihar? Kata beliau bisa, berlaku dan wajib seperti itu. Kalau enggak mukminah enggak sah, masih hutang. Wa yushtaratu al-imanu, dan disyaratkan iman fi raqabah fi kullin minhuma, dalam budak raqabah fi kullin minhuma, pada setiap dari keduanya, yakni pada setiap dari kafarah zihar dan kafarah qatl. Kafarah ketika kita mengatakan ke istri kita, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, dan dalam pembunuhan yang tidak sengaja, kafarahnya sama, harus raqabatin mu'minatin, karena yang di kafarah qatl menjelaskan kemutlakan yang ada di kafarah zihar. Masih ini kafarah budaknya yang mukmin atau yang enggak mukmin, ya Allah katakan di kafarah yang qatl mukminah, maka ini mengikat yang sana. Baik. Yang terakhir, wa mithalu ma laisal hukmu fihi mawahidan, dan permisalan, ya, apa-apa yang hukumnya tidak, dari keduanya tidak satu. Wa mithalu, dan misal, ma apa-apa, laisal hukmu, yang hukumnya tidak, fihi ma pada keduanya, pada kedua mutlak maksudnya dan muqayyad, wahidan yang tidak satu hukum. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u, maka potonglah, aydiyahuma, ya, kedua tangan mereka, suruh potong. Wa qauluhu fi ayatil wudu, dan dalam ayat wudu, di sini motongnya yad itu kan dari sini sampai sini masuk yad, berarti yang mencuri potong dari sini, mutlak loh. Atau di ayat wudu nanti dari mirfaq sini sampai sini, ya kan? Kan Allah katakan, lihat, wa qul fi ayatil wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah atau cucilah, gosoklah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai mirfaq, sampai siku. Atau siku batasnya jangan-jangan di ayat wudu siku. Cuman ini di pencurian, ini wudu, satu hukum enggak? Atau ini maksudnya ini mencuci, ini suruh nyuci tangan, ini suruh motong tangan. Nyuci sama motong sama enggak? Satu hukum enggak? Nah, itu kata Syekh seperti itu. Maka kalau bisa saling menafsirkan, maka berarti sampai siku.
Ya. Kalau kalau saling mengikat berarti siku dong. Nah, maka kata beliau fal hukmu mukhtalifun, maka hukumnya mukhtalif, beda. Ya, menggosok atau berwudu dengan pencurian memotong tangan pencurian dengan menggosok anggota badan masuk tangan, ini beda jauh. Fafil ula qat'un, ya, di ayat pertama fafil ula, maka di ayat pertama qat'un memotong, wa fi tsaniyati ghuslun, dan di ayat kedua adalah ghuslun mencuci atau menggosok, membasuh. Fala taqyidun salah ana. Fala tuqayyadul ula, fala tuqayyadu al-ula, maka ayat yang pertama tidak ditakyid, tuqayyad. Nah, karena ini tuqayyad di sini harus hiya dia. Al-ula pas muannats. Mudzakarnya al-ula apa? Aula. Awal apa? Al-awwal. Al-awwal mudzakkar. Muannasnya awal apa? Ula. Nah, maka pakai tuqayyad. Fala tuqayyadul ula, maka yang pertama, ayat pertama tadi wasariq wasariqatu tidak bisa ditakyid dengan bitsaniyah, ya, dengan yang ayat kedua faghsilu wujuhakum wa aydiyakum bil marafiq. Bal, bahkan tabqa ala itlaqiha, tabqa yang pertama tadi ala itlaqiha, di atas keumumannya, keumuman tangan. Wa yakunul qat'u minal ku'i, ya, mifsal al-kaf wal ghuslu ilal marafiq. Maka pemotongan tangan adalah dari ku', dari sini. Ya. Nah, atau wallahu alam yang sahih dari ku' sini maksudnya. Nah, yang Anda pahami dari sini. Enggak sampai sini. Ini dulu nih, habisin dulu jarinya. Plus potong ujungan sini. Kalau yang mencuri sudah sampai nih, sob 5 dirham. Kalau nyurinya baru 1 dirham, saya 150.000 belum aja dipotong. Kalau udah 5 dirham sekitar 750.000. Nah, 1 juta betul nyampe udah. Orang 1 juta udah potong. Kalau dipotong di akhirat nanti. Coba dia bertobat atau tahta masyiatillah. Tayyib, minal ku', yani mifsalul kaf. Ku' adalah mifsal al-kaf, pembatas telapak tangan sini. Wal ghuslu ilal marafiq, sedangkan mencuci atau membasuh adalah sampai siku. Ya, hukumnya berbeda. Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya pahami. Ya. Mifsal adalah pemisah kaf, ya. Kalau pemisah ini kaf ini, ya, bisa sini dengan jari, pemisah dengan jari ini, pemisah dengan tangan ini. Allahu a'lam, mungkin ada khilaf yang panjang di situ, Anda nggak tahu. Tapi setahu Anda ya potong yang 4 jarinya. Itu yang Ustaz masih punya ilmunya. Dan selain itu Anda belum mempelajari mendalam masalah pemotongan tangan. Ya, mungkin ada pembahasan yang mendalam sekali, kita, ya, qadarullah belum nyampe ilmunya ke sana. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.